Saya lagi haid. Ya, kalau haid saya nggak mau mengaji lah, dulu saya kotor. Jangan sampai ketika kita haid kita tidak melakukan apa-apa, kita udah nggak sholat. Betapa keringnya jiwa kita. Esensinya begini, mau posisi atau mau dalam keadaan apapun kita, iya Bunda, itu tidak akan mempengaruhi kemuliaan seseorang wanita di hadapan Allah. Masya Allah. Hatta sekalipun dia datang bulan haid atau menstruasi, atau dia dalam keadaan hamil yang mungkin sulit untuk melakukan ibadah dengan sempurna ya, seperti puasa umpamanya. Atau mungkin dia sedang nifas, yang mungkin umumnya menurut Ummu Salamah nifas itu 40 hari, walaupun sebenarnya tidak sampai segitu udah bersih. Itu kan punya kendala itu mitra untuk beribadah, tidak semaksimal seperti laki-laki. Betul. Nah, itulah makanya ketika Allah mengatakan wanita ini luar biasa, bisa menundukkan hati laki-laki gitu ya, hati suaminya gitu ya. Cuman sayang dia kurang agama dan kurang akal gitu. Apa yang dimaksud dengan kurang agama? Karena memang itu kurangnya dia, tidak sempurnanya dia melakukan amal soleh, terutama yang akhlak ubudiyahnya kepada Allah, puasa, kemudian sholat ya kan, dan seterusnya gitu, di waktu dia haid. Nah, ini yang namanya haid itu Kak Zoma, itu mah memang fitrah. Iya. Memang sudah begitu kita disetting, sudah diprogram gitu loh. Karena kita punya rahim gitu kan. Bunda. Nah, sudah diprogram itu artinya ketika kita haid itu bukan sesuatu yang tercela. Iya, karena fitrahnya memang begitu. Memang begitu. Lalu saya haid lalu kemudian saya tidak melakukan apa-apa, tidak boleh begini. Enggak juga. Yang tidak boleh itu orang nifas atau haid itu adalah pertama adalah sholat. Ya, ittifaq ya. Kedua puasa wajib maupun sunnah, sholat wajib atau sunnah. Kemudian yang kedua, kalau dia dalam keadaan berhaji tidak boleh tawaf, umrah itu aja, umrah yang lainnya boleh. Ya, kemudian itikaf lama-lama di masjid kalau khawatir di masjid itu dia menjadi terganggu ya, mengganggu gitu ya. Walaupun yang mengatakan boleh, tapi kalau memang dia mau ada kajian dan sebagainya dan dia yakin najis itu tidak, ini itu boleh. Nah, jadi ini 4 inilah atau 3 atau 4 inilah sebenarnya yang tidak boleh berhubungan dengan suami, itu aja. Selebihnya, umpamanya tadi zikir ya, zikir itu harus terus dimudawamahkan. Jadi nggak masalah mau lagi dapet, mau lagi haid atau enggak. Betul. Gitu. Makanya kata Allah kan orang-orang yang ulul albab. Siapa orang yang ulul albab itu adalah alladzina amanu. Ulaika ulul albab. Orang-orang yang ulul albab itu adalah orang-orang yang beriman, bertakwa. Fattaquni ya ulil albab. Maka bertakwalah kamu kepadaku hai orang yang beriman, atau orang-orang yang menjadikan akalnya menjadi pemimpin. Nah, di situ apa ciri-cirinya? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang dalam kondisi haid, kondisi apapun, sakit dan sebagainya yang ada rusuhnya, dia tidak pernah berhenti berzikir. Iya Bunda. Ya, tidak pernah hatinya itu lepas dari zikir. Tidak pernah tali-tali zikir ini terlepas ikatannya. Dalam kondisi apapun. Gitu ya. Baik dalam kondisi dia qiyaman, dalam kondisi aktivitasnya berdiri, dalam kehidupan aktivitas seharian, dalam aktivitasnya dia duduk, dalam aktivitasnya dia berbaring, umpamanya dia lagi lagi istirahat gitu ya, atau lagi sakit dan sebagainya. Ya dzkurunallah itu harus terus ada. Iya Bunda. Nah, ini yang membuat orang haid kurang agamanya itu tidak menjadi seseorang itu lalu menjadi kurang nilainya di hadapan Allah. Tidak. Ketika memang keimanan ketakwaan ini tetap diposisikan untuk menjadi orang-orang yang selalu zikrullah kepada Allah, maka dia terus berzikir atau membaca Al-Quran. Kak Zoma, zikir salah satunya membaca Al-Quran. Kata para ulama kita 4 serangkai madhab, baca Al-Quran itu bagian dari zikir. Iya Bunda. Maka bacalah Al-Quran yang ada terjemahannya mitra. Jadi khusus untuk ya terjemah. Ya kalau bisa jangan mushaf. Iya, jadi yang ada terjemahnya itu ya Bunda. Iya. Kita membaca tafsir kan bisa ada tafsir Jalalain atau mungkin
ada Said Sabiq, kan ada juga Al-Qur'annya, tapi ada hadisnya, ada penjelasan, ada syarahnya gitu ya. Dan bukan asli dari mushaf. Walaupun ada ulama Ibnu Hazm mengatakan nggak apa-apa baca Quran gitu. Walaupun itu mushaf, kita nggak usah lah yang ada terjemahannya. Itu boleh, jangan sampai ketika kita haid kita tidak melakukan apa-apa. Kita udah nggak sholat. Betapa keringnya jiwa kita. Betapa keringnya hati kita ketika kita tidak melakukan aktivitas yang banyak tentang duniawinya, rutinitas, tapi mendekat kepada Allahnya itu kan tidak boleh dengan sholat. Ya kan, ketika dia biasanya haid, tidak haid dia saum, dia biasa lapar, atau menjadi kenyang terus kan? Selama dia Nah, itu tidak menjadi halangan untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu. Kata Allah dan Rasulnya juga, para ulama mengatakan selain berzikrullah yang kita tahu apa zikir-zikir itu harus kita lakukan, kedua adalah meniatkan berzikir untuk baca Al-Quran. Ya, coba bayangkan nggak sholat, nggak baca Al-Quran, nggak berzikir, gimana hati? Banget. Ya kan? Semua jadi malas. Semua jadi banyak godaan apapun di dunia yang ada di yang kasat mata, di tidak kasat mata, jadi mempengaruhi kita, menjadi futur gitu lah. Nah itu sebenarnya itu maksudnya. Makanya ada orang yang mengatakan kalau saya haid ini saya kok kayaknya begini ya begini, gitu ya. Atau ada orang yang kadang-kadang dia diruqyah ketika dia ibadahnya bagus, tidak ada tuh gangguan-gangguan itu. Tapi kenapa ketika haid Umi kalau atau Bunda ketika haid itu datang, itu bukan salah haidnya, gitu loh. Ya Bunda. Salah kita men-setting pemikiran bahwa haid itu tidak boleh melakukan hal-hal yang mendekat kepada Allah, itu yang salah. Padahal masih bisa jaga wudhu, masih bisa dibaca Quran. Betul, berzikir, itu satu sifatnya. Bersedekah juga. Iya, nah itu kalau bersedekah sifatnya muamalah. Ini yang datang dulu kepada Allah dulu. Ke Allah dulu. Pokoknya mau haid, mau apa, bangun malam umpamanya ya. Bangun malam. Ketika bangun malam, kita terbiasa bangun malam jam 3 atau setengah 4 Kak Zuma, itu pasti bangun walaupun kita haid. Apa yang harus kita lakukan? Ya udah lakukan aja apa yang bisa kita lakukan. Kita ke kamar mandi, bersih-bersih gitu kan. Kemudian setelah bersih-bersih, Mitra, kemudian kita ambil wudu, pakai baju yang rapi, busana yang rapi atau mukena, duduk menghadap kiblat gitu. Zikir ya Bun, istighfar, subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, ya kan. Kemudian sayyidul istighfar, bisa itu kita sampai kita subuh. Jadi Allah tuh nggak pernah membedakan mendedakan status atau laki-laki dan perempuan dari segi bahwa kita kurang. Allah punya Rasulullah punya cara mengajarkan kepada kita ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan selain dari yang tidak boleh. Gitu ya. Ini kadang-kadang enggak kan, kadang-kadang kalau haid itu malah maaf ya, ada yang pakai kutek gitu kan, kutek terus pakai ini berdandan kan. Saya nggak sholat kalau kutek ini kan. Kutek ini kalau kita mau ngambil wudhu kan nggak masuk gitu ya. Terus banyak hal-hal yang membuat kenapa di waktu haid itu kita turun. Nah ini sulitnya kan nanti kalau dia tidak berzikrullah, nggak dijaga hubungan dia dengan Allah dalam bentuk yang dibolehkan tadi. Ketika haidnya selesai, maka itu menjadi tidak menjadi susah untuk move on-nya gitu. Kadang-kadang kan ada mitra yang dia sebenarnya sudah selesai haidnya, tapi dia entarlah besok siapa tahu masih ada siapa tahu. Padahal nggak begitu. Kalau orang yang ingin mendekat kepada Allah dari segi ubudiyahnya biasanya, apalagi di Muharram ini ya. Muharram ini kan sebentar nih Muharramnya, tinggal 1 bulan lagi. Tentu dia akan cepat. Oh dia sudah habis wudhu. Dia mandi, dia lakukan rutinitas dan ritualitas ibadah yang seperti semula. Nah untuk muamalahnya apa yang kita silaturahim, gitu ya. Iya Bunda. Silaturahim, saya nggak bisa ini waktunya, udah silaturahim. Silaturahim kemana ini? Kadang-kadang kan orang nih kita kalau haid itu malah nggak ngaji, nggak ada datang ke kajian kan cuma. Padahal nggak apa-apa ya Bun ya. Nggak apa-apa. Jadi haid itu orang nggak mau datang ke pengajian. Alasannya umpamanya di masjid oke, kalau di masjid ya. Karena di masjid juga ada aulanya. Ya, atau kan sekarang banyak kajian-kajian bukan di masjid. Katanya saya lagi haid. Kalau haid saya nggak mau mengaji lah, dulu saya kotor.
Betul, haid itu adalah adza, kotoran yang keluar. Tapi bukan berarti bahwa kita ini najis, kita ini kotor. Secara hakiki kalau orang beriman itu bersih, itu zakah, itu bersih ya, bercahaya, bersih karena ada cahaya iman. Kotor itu karena memang Allah nggak suka kita datang kepadanya dalam bentuk sholat dalam keadaan kotor. Tapi selebihnya boleh. Boleh ya Bunda. Dia boleh ngaji, dia membaca buku-buku yang bermanfaat, mendengarkan tausiah ya. Tausiah di media sosial atau di kaset-kaset zaman dahulu ada kan banyak ya, mendengarkan murattal itu. Kemudian kajian sholat kajian taklimnya juga harus jalan karena itu untuk menumbuhkan ya, supaya kekeringan kita nggak sholat ini ada ininya, ada air yang mengalir dari cara-cara yang lain kita mendekat kepada Allah yang diridhoi oleh Allah. Itu sedekah ya, makanya di bulan Muharram ini kan banyak orang yang dari tanggal 1 gitu di musim itu sudah ada membagi kepada anak yatim, fakir miskin, jompo dan sebagainya. Ada proposal-proposal yang memang kita kadang-kadang suka diberi ya untuk ini. Itu tukrimunal yatim, termasuk memuliakan Muharram adalah ketika juga di situ kita umpamanya sholat, tidak sholat ya udah banyak bersedekah. Ya, Bunda, banyak berinfak gitu ya, banyak mengeluarkan sesuatu yang memang kita punya dan itu dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti itu. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan yang itu harus dirubah lagi Kak Zumaya, bahwa tidak ada kita lihat dalil kalau orang haid itu di mata Allah itu rendah gitu. Di mata Allah itu najis, enggak. Enggak ada ya Bun ya. Iya, enggak ada. Selama kita mau melakukan dengan keimanan dan ketakwaan dengan bentuk cara berubudiah kepada Allah yang memang dibolehkan. Seperti itu. Baik Bunda.